Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke tutorial cara penggunaan aplikasi Kas Agen berbasis Google Apps Script. Penggunaan databasenya di Google Spreadsheet ya teman-teman. Kita login dengan admin dulu. Nah, masuk ke dashboard, total saldo tunai, total saldo bank e-wallet, aset monitoring, dan laba bersih. Ini aplikasi Kas Agen sangat simpel dan serba otomatis. Kita gunakan semua transaksi yang kita lakukan adalah otomatis. Fee bisa otomatis, potongan bank juga otomatis. Kita lakukan dengan sangat mudah. Hanya kita pertama kali harus bisa setting di pengaturan. Setelah kita setting, kita akan melaksanakan transaksi semua layanan dengan mudah dan cepat. Baik teman-teman, di menu dashboard setelah kita lihat di sini nanti ada grafik transaksi 7 hari terakhir. Transaksi 7 hari tampil di sini, nanti laba bersih juga tampil di sini. Kita masuk ke menu transaksi. Di sini ada tarik tunai, kita bisa pilih bank sesuai yang sudah kita setting. Dan layanannya juga bisa kita setting juga. Misalkan kita pilih bank apa, terus layanannya apa, ada menu layanan transfer, saldo masuk, saldo keluar, pindah saldo. Selanjutnya di kas dan SIP ini penentuan kas dan saldo masing-masing bank dan e-wallet di sini, atau kita nanti bisa closing di sini, saldo awal hari, baseline hari, dan bisa juga reset pembukuan di akhir bulan di sini. Di sini juga ada laporan lengkap, laporannya dari riwayat transaksi, bisa terlihat nanti transaksi apa aja dari bank mana, ada rekap laba, nanti muncul laba bersih, grafiknya di sini berapa. Terus ada rekap transaksi, kita bisa mengetahui juga transaksinya, tarik tunai berapa hari ini, transfer berapa, total transaksi berapa. Bisa per layanan ataupun per sublayanan. Baik teman-teman, kita masuk ke menu pengaturan dulu. Ini kita bisa atur profil agen. Misalkan saya mau ganti logonya, briling utama Cianjur. Kita simpan. Nah, ini logo sudah berubah dan konfigurasi dasar di sini kita menentukan konfigurasi dasar default fee transaksi berapa. Nanti untuk cetak thermalnya yang 58 mm atau yang 80 mm ya. Di sini juga ada status lisensi. Nah, di sini inti dari manajemen bank dan layanan, kita setting di sini. Kita bisa setting ring transaksi, kita bisa setting di sini. Terus tarik tunai juga kita bisa setting ringnya juga di sini. Misalkan kita yang tarik tunai 10.000 sampai 50.000, kita tentukan fee-nya 3.000. Nanti ketika transaksi otomatis akan muncul ketika ring transaksi masuk di sini. Ada juga kita nambah sub transaksi, misalkan PKH dan BPNT. Kalau misalkan kita punya ring seperti ini, tetapi ketika ada pencairan PKH dan BPNT, karena itu memang sebuah momen yang jarang dan per 3 bulan sekali, maka kita bisa menentukan aturan fee yang berbeda dengan fee yang sehari-hari kita lakukan. Misalkan di sini dari 10.000 sampai 500.000 kita tentukan 5.000, dari 600.000 sampai 100.000 kita tentukan 10.000 untuk fee-nya. Nah, kalau di sini kan kita yang 600.000 itu masih ke ring 5.000. Itu tergantung kebijakan teman-teman semua. Sini udah ada menu sub menu. Kalau PLN misalkan berapa, kalau GoPay misalkan motongnya berapa, nanti kita setting potongan kayak seperti transfer di Bank BRI ada potongan kan, potongan sistem 4.000, ini otomatis akan memotong
ketika transaksi dilakukan. Ini setting-setting ini sangat perlu dan sangat penting. Kita memang agak lama di setting ini, tetapi ketika sudah selesai men-setting, kita akan menikmati kemudahan bertransaksi di aplikasi Kas Agen ini. Kita coba awali, kita isi kas. Misalkan kita tambah kas di laci 1 juta. Sumbernya sumber lain, lacinya 1 juta. Kita kasih keterangan saldo awal, simpan. Nah, kita tambah di laci 2 dari sumber lain untuk cadangan, misalkan 5 juta. Ini juga kasih keterangan saldo awal. Misalkan kita di BRI edisi punya saldo 5 juta untuk transaksi, kita kasih keterangan juga saldo awal. Di Brimo kita misalkan punya saldo 2 juta. Ini aplikasi ini diperuntukkan bukan hanya untuk agen Briling saja, tetapi ada agen BNI, agen yang lain, agen Mandiri dan sebagainya, ini bisa dilakukan, bisa digunakan. Ini misalkan punya BNI, kita punya 3 juta. Di GoPay kita misalkan punya 500.000 saldo awal. Nah, sekarang kita udah punya saldo awal. Nah, saldo awal ini untuk memulai transaksi, kita tetapkan dulu bahwa ini adalah saldo awal hari. Kita jadi baseline kita ini punya segini. Nanti kita tentukan dulu nih. Jadi kita punya untuk start di awal hari itu 16.500.000 untuk memulai transaksi. Biar nanti kita bisa perhitungannya secara tepat, kita mulai dari 16.500.000, nanti kita dapat P-nya berapa, terus uang kita kemana aja, jelas alurnya. Berhasil. Nanti di sini muncul baseline hari ini, yang 16.500.000 ini. Nah, kita kan punya baseline hari, saldo awal hari. Sebelum kita memulai di sini itu ada laci 1 juta, laci 2 500.000, EDC 5 juta, Brimo 2 juta, BNI 3 juta, GoPay 500.000. Ini juga bisa diekspor ke Excel atau PDF. Ini lebih mudah. Nah, setelah kita tentukan saldo awal baseline, kita bisa setelah kita juga melakukan pengaturan di sini, kita coba melakukan transaksi. Misalkan kita transaksi tarik tunai BRI, tarik tunainya 100.000, otomatis P-nya 5.000 dan muncul di sini konfirmasi tarik tunai 100.000, P 5.000, jadi berikan ke konsumennya itu adalah 95.000. Nah, ini kita bisa proses transaksi dan terjadi transaksi, bisa kita cetak struk juga atau kita tutup langsung kalau nggak mau cetak struk. Di sini muncul transaksi edisi BRI. Nah, kita bisa lihat mutasi di BRI, bahwa di BRI nanti masuknya uang 100.000. Ini masuk 100.000 kan ke rekening BRI, asalnya 5 juta jadi 5.100.000. Tetapi kita punya di laci nambah uang. Nah, di laci di laci berkurang uang 95.000. Karena kita yang 5.000 itu adalah pi kita keuntungan kita. Jadi laci kita hanya mengeluarkan uang 95.000, tetapi saldo di Bank BRI EDC itu masuknya 100.000. Otomatis di laporan sini kita punya laba bersih 5.000. Jadi total saldo tunainya 5.900.000, total saldo bank dan e-wallet 10.600.000, keseluruhannya jadi 16.505.000 dan P-nya 5.000. Di sini juga di laporan juga muncul
kita awalnya tadi punya 16.500.000, saldo masuk 100.000, dikeluarin juga pi 5.000, otomatis saldo akhir saat ini sama dengan yang di dashboard itu, jadi klop ya. Nah ini kemudahan dengan menggunakan aplikasi Kas Agen, mutasi sangat jelas, mutasi bank. Kita lanjut coba transaksi transfer. Kita misalkan transfer di BNI. Nah ini BNI aturannya lain lagi, kita udah setting di sana di BNI. Misalkan kita transfer 200.000. Nah, transfer 200.000. Ya mungkin nanti di BNI ini transfer belum di setting ya. Ini transfer sublayanan dan ring ini belum di setting. Nanti kalau kita setting sublayanan tarik tunai ini transfer, kita setting ring ya, setting dulu ring. Misalkan kita transfer 50.000 sampai 500.000. Biaya transfernya pi-nya misalkan kita pembayaran biaya pi-nya 10.000. Nah, ini di dalam edisi BRI itu biasanya motongnya transfer itu 3.000, tetapi pi-nya dibalikin lagi 1.500 kalau nggak salah. Ya, ini sublayanan pembayaran transfer BRI. Ini kita setting. PLN juga udah disetting, untuk ini transfer mungkin belum disetting, kita simpan. Tunggu dulu sampai penyimpanan pengaturan ke database, agak lama karena memang langsung disimpan, diupdate ke database. Mohon tunggu, pengaturan bank sedang disimpan ke database drive. Oke teman-teman, baik, penyimpanan sudah selesai. Nah kita tes lagi di sini layanan transfer dari Bank BNI, kita transfer 200.000. Tuh, di 200.000 berarti pi-nya 10.000 ya. Nanti di sini muncul juga di bawah ini potongan sistem bank 3.000. Ini kan kita bisa juga berinfak di sini, ada fasilitas infak kalau dia yang mau infak atau mau pakai keterangan juga boleh. Ini proses. Nih. Muncul konfirmasi seperti ini. Transfer Bank edisi 200.000, adminnya 10.000, potongan banknya 3.000, tapi nanti dibalikin lagi 1.500 itunya pi-nya. Jadi konsumen bayar jadi 210.000. Kita lihat di mutasi banknya nih di edisi BNI. Loh ini jadi kayak BRI ini. Kita salah setting mungkin ya. Kalau BNI gini settingnya. Tadi saya setting apa ya? Transfer. Kita setting BNI. Transfer BNI pi-nya 10.000, default fee. Potongan ini. Jadi potongannya sebutnya 1.500. Balik lagi 1.500. Nih, kita simpan. Oke, kita coba kembali. Yang tadi kita hapus dulu, ini salah pengaturan di BRI. Oke, kita transfer BNI, transfer BIPAS, antar bank, token, leasing. Ya, kita transfer biasa 200.000. Adminnya 10.000, otomatis ring subnya aktif. Nih, ada potongan sistemnya 1.500. Jadi tetap konsumen bayar 210.000. Kita enter. Kita cek di sini nih. Nah, di rekening BNI itu
Jadi kepotongnya 201.500. Sebetulnya biasa kan BNI itu real time, dia itu motong 3.000, 3.000 dibalikin lagi 1.500. Jadi sebetulnya motong 201.500. Jadi otomatis nanti saldo di bank BNI ini klop ya, sesuai. Nah, dan fee kita juga tidak 10.000, kepotong sama admin potongan di dalam yang 1.500, jadi 8.500. Otomatis fee kita nambah jadi 13.500. Oke, kita lanjut lagi teman-teman, kita coba transaksi tarik tunai lagi. Tarik tunai BNI, misalkan tarik tunai 100.000. Nah, konsumen tarik tunai edisi BNI. Nah, ini nih, pi dalam 1.500, jadi 101.500 tambah pi luar 5.000. Coba cek, ini udah di setting. Nah, ini BNI itu kalau tarik tunai, dia itu kan motong ke konsumennya juga sama 3.000, tapi dibalikin lagi 1.500. Jadi masuk ke rekening kita itu 101.500. Otomatis nanti saldonya sesuai dengan mutasi yang ada di bank. Dan fee kita juga bukan 5.000 tapi nambah jadi 6.500. Ini bisa diedit teman-teman. Bisa diedit juga kalau kita keliru. Bisa di print juga kalau kita mau cetak ke EDC, ke mesin thermal kalau kita butuh. Ini baik teman-teman nih. Ada laporannya di sini, ada mutasinya juga di sini. Terus saldo kita juga bisa kelihatan dan akurat. Nah, ini. Jadi kita di sini di dashboard laba bersih kita 20.000, grafik juga muncul dari 6.020.000, saldo total e-wallet jadi sekian. Pas kita cek semua itu harus sama persis dan kita punya laba bersih 20.000. Kita lanjut teman-teman ke unggulan daripada kas agen ini. Ini ada daftar pending ya teman-teman. Kenapa saya sediakan daftar pending? Karena ketika kita menjalankan real operasional di lapangan, terkadang kita tidak bisa menghindari orang ikut transfer ke rekening kita, misalnya ke rekening Brimo. Pagi-pagi kita cek misalnya di rekening Brimo ada uang 500.000 nih. P-nya 5.000. Tapi kan belum ada yang tarik masuk ke Brimo. Ini namanya misalkan Teh Itar masuk 500.000. Otomatis yang 500.000 ini uangnya udah masuk ke rekening kita, tetapi kan kita belum mengeluarkan uang di laci, makanya kita proses dulu, kita pending bank saja. Nah, ini. Jadi uangnya masuk 500.000, tetapi di laci kita belum mengeluarkan uang karena uangnya belum diambil, dia belum datang. Nanti siang biasanya jam 9 datang dia ngambil. Kita masuk ke pending. Nih teman-teman. Jadi muncul di sini ada daftar pending 495 di Brimo. Otomatis kalau kita ngecek keseluruhan saldo bakal klop. Memang ada yang masuk tetapi kita catat di sini daftar pending. Ini sangat enak dan sangat mudah sekali. Nah, ketika ada orang tersebut mau ngambil, ini saya mau ngambil transferan ke Brimo. Saya udah transfer 500.000, kita tinggal kasih 495 dan kita tinggal oke. Nah, di sini di laporan tentunya belum terjadi ada fee. Cuman ada tarik tunai pending bank. Di sini ada, tetapi di Brimo kan udah masuk uangnya 500.000. Tetapi uang laci kita, uang kas laci kita belum mengeluarkan uang 500.000, 495.000 itu. Makanya kita catat dulu. Nah, setelah orangnya datang, dia mau ambil uang, kasihkan uangnya dan klik selesai, baru transaksi terjadi. Dan di sini pun di laporan masuk. Nah, ini P-nya udah masuk. Jadi udah diselesaikan di Brimo ini, di Brimonya tetap tadi udah masuk. Kita lihat di laci sini. Kita udah mengeluarkan uang 495.000. Ini keunggulan daripada aplikasi kas agen ini. Ada satu lagi untuk fasilitas pending di sini, bukan hanya untuk yang tarik tunai, tetapi kita ada layanan transfer juga. Terkadang kita juga sulit ya teman-teman untuk menolaknya karena ada teman dekat, ada saudara, tiba-tiba dia misalkan tolong isi dulu token ya, misalkan
yang 20.000 kita isi token kan 20.000. Nah, untuk administrasi, biar administrasi kita tetap klop antara uang dan saldo, kan saldo kita udah keluar 23.000 dari BRI edisi, tetapi kan laci kita belum ada, belum masuk uang sebesar 23.000 itu. Otomatis kalau kita cek, kita closing, pasti ada selisih. Makanya di sini kita sediakan fasilitas jangan diproses dulu, kita pending uang belum diterima. Nah, jadi muncul di sini transaksi pending, ada keterangannya token, kita kasih keterangannya siapa nanti yang belum bayar. Nah, di sini ini tidak akan hilang selama dia belum bayar. Jadi kita ada keterangan di sini yang belum bayar, yang belum diambil, tetap kita bisa memantau di sini dan tidak akan kehilangan jejak data walaupun sudah 2 hari 3 hari, ini tetap akan muncul. Nah, di situ keunggulan dari aplikasi Kas Agen ini. Ini BRI di sini kan kita udah ngeluarin uang 23.000. Udah ngeluarin saldo kita kepotong buat beli token 23.000, tapi sementara uang kita di laci ini kan belum ada masuk uang. Nah, kalau kita tidak ada fasilitas pending seperti ini, kita akan selisih. Makanya untuk mengklopkan uang kita dengan laci kita, maka taruh uang yang pending itu di sini, yang belum bayar. Jadi kita tidak akan kehilangan jejak, siapa yang belum bayar masih kepantau di sini. Oke, dan PI pun tidak akan dulu berubah kalau dalam situasi pending. Nah, tetapi ketika konsumen itu datang, ini saya mau bayar token. Nah, kita tinggal klik aja di sini. Selesai. Nah, selesaikan, uang pelanggan akan masuk ke laci. Otomatis di laci kita akan masuk uang 23.000. Nah, ini pending layanan sesuai hari yang sama. Di hari yang sama dia bayar lagi. Otomatis pendingnya sudah tidak ada dan ini transaksi normal. Nah, otomatis saldo kita akan klop. Nah, begitu teman-teman. Ini salah satu keunggulan daripada Kas Agen ini. Ada banyak keunggulan, misalkan untuk selisih uang. Kalau misalkan kita selisih uang transaksi PLN ada 125, ada 135, kita akan terkumpul di sini, tidak kita ambil. Nah, di sini ada selisih pembulatan, belum ada saldo, selisih pembulatan karena memang belum transaksi, ada yang angka-angka bulat. Kita contohin, ada juga impact. Kalau kita ada mau program impact, kita nanti bisa dilakukan program impact ini di setting di pengaturan. Di pengaturan sini ada impact juga. Kalau misalkan kita impactnya mau berapa, misalkan dari ini kita ngadain program ataupun buat kolektif listrik dan segala macam, kita bisa lakukan di situ. Nah, teman-teman, kita coba transaksi PLN ya, teman-teman. Ini PLN biasanya, nih PLN bayar listriknya tidak pas 125, 125, 215. Nah, ini saya tentuin kalau di atas 215 dia akan naiknya ke 500. Nah, misalkan kita impactnya juga nggak ada, kita proses. Di sini ada tertera nih, kas bulat 125, 500. Nah, otomatis kita ke konsumen itu ini 125, 500. Misalkan dia bawa uangnya 150. Ini kembaliannya 24.500, kita proses. Nah, kita masuk di sini. Kalau di mesin di bank EDC itu mutasinya tetap 125, 215, tetapi uang yang 285 nggak kita ambil, nggak masuk ke uang kita, ini ditaruh di sini, dikumpulkan di sini, terserah mau didonasikan atau mau nanti diambil. Nanti uang pembulatannya ada di sini. Ini keunggulannya daripada aplikasi Kas Agen. Banyak sekali fitur-fitur yang sangat mudah dan untuk memudahkan transaksi kita dengan layanan Kas Agen ini. Dan semua permasalahan yang ada di lapangan insya Allah misalkan bisa tertangani oleh Kas Agen ini. Juga ada backup dan restore. Kita bisa backup otomatis, kita restore juga untuk jaga-jaga transaksi kita hilang atau ada error dan segala macamnya.
Baik teman-teman, ini untuk rekap laba, rekap transaksi dan segala macam ini udah standar, tapi sangat memudahkan juga. Kita mau juga tahu riwayat per bank juga bisa, sublayanannya juga bisa, terus dari tanggal kapan sampai tanggal kapan, dan kita bisa diekspor juga ke PDF. Ini laporannya di PDF. Nah, baik teman-teman, untuk sementara cukup sekian dulu. Nanti kita lanjut lagi dengan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.